warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan anak di sekolah dasar dalam modul 6, yaitu tentang pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Dibagi menjadi 2 KB. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri Yusrolana, dilanjut pemateri yang kedua oleh rekan saya Musdalifah, dan dilanjutkan pemateri yang ketiga yaitu Wildatun Nasihah. Apa sih pendekatan pembelajaran di sekolah dasar? Yuk simak penjelasannya. Baik, di KB yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Di poin A ada pengertian dan fungsi pendekatan pembelajaran bagi guru. Pengertiannya adalah cara atau metode yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan sistem memudahkan pelaksanaan dalam pembelajaran dan membelajarkan siswa guna untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan pembelajaran ini dapat memengaruhi hasil belajar siswa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu fungsi pendekatan pembelajaran bagi guru, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran. Yang kedua, memberikan garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah yang timbul. Dan yang kelima, menilai hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya di poin B yaitu pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme ini ada 2 istilah yang berkaitan erat dengan pembelajaran, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yaitu menitik fokuskan kepada pembentukan kepribadian, sedangkan pelatihan menitik fokuskan kepada pembentukan keterampilan. Peran guru dalam proses membelajarkan anak semakin penting, karena di masa depan guru tidak lagi merupakan sumber informasi atau penyampaian pengetahuan kepada anak, melainkan lebih merupakan fasilitator yang mempermudah anak belajar. Cara-cara mengajar konvensional sudah selayaknya diperbarui dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pendekatan holistik. Pendekatan holistik adalah suatu metode pembelajaran yang memandang siswa sebagai individu yang utuh dan menyeluruh, dengan tidak berfokus pada satu aspek saja, tetapi menggabungkan beberapa aspek sehingga didapatkan pengetahuan yang luas. Dalam pendekatan holistik atau terpadu, suatu objek akan terlihat maknanya apabila diamati secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah. Aplikasi pendekatan holistik menurut Woolfolk A. 1993 dalam pembelajaran di sekolah dasar, yaitu ada 5. Yang pertama, wawasan pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Yang keempat, prinsip ruang hidup. Yang kelima, transfer dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu individu membentuk sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut von Glaserfeld, pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan, dalam hal ini adalah guru, kepada pikiran orang yang belum memiliki pengetahuan itu, yaitu anak didik. Anaklah yang menginterpretasikan serta mengonstruksikan pemindahan pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman yang mereka miliki masing-masing. Von Glaserfeld juga menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk melakukan proses pembentukan pengetahuan itu. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjut oleh pemateri yang kedua yaitu Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 85898658. Di sini saya akan melanjutkan materi kegiatan belajar 2, yaitu tentang pendekatan belajar experiential learning dan multiple intelligence.
Pendekatan belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Menurut Keaton and Tate, Siti Julaiha 2007, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran di mana pembelajar atau anak berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Kolb 1984 mengemukakan bahwa belajar berdasarkan pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis antara belajar, bekerja, serta aktivitas kehidupan dengan penciptaan pengetahuan itu sendiri. Aktivitas pembelajaran meliputi pula aspek keterampilan dan aspek efektif, di samping pencapaian tujuan yang sifatnya tradisional yaitu mengembangkan pengetahuan. Belajar melalui pengalaman menurut Lewin. Pertama, anak mengalami pengalaman konkret. Kedua, anak melakukan observasi dan refleksi terhadap pengalaman. Ketiga, anak membentuk konsep abstrak dan generalisasi. Keempat, anak melakukan eksperimentasi atau pengujian konsep dalam situasi baru. Contoh, ajaklah anak untuk menanam biji kacang dalam 3 kaleng. Kemudian anak diminta untuk menyiram sendiri biji kacang. Dari ketiga kaleng tersebut dengan intensitas penyiraman yang berbeda. Kaleng yang pertama disiram setiap hari, kaleng yang kedua disiram 2 hari sekali, dan kaleng yang ketiga tidak disiram sama sekali. Lakukan kegiatan tersebut dalam 2 minggu, sehingga anak akan melihat perkembangan dari ketiga kaleng tersebut. Biji kacang pada kaleng pertama menunjukkan perkembangan yang baik. Biji kacang terlihat paling subur di antara ketiganya. Pada kaleng yang kedua, biji kacang tumbuh tetapi tidak begitu baik, sedangkan biji kacang yang ketiga mati. Kegiatan tersebut dapat dijadikan pengalaman konkret bagi anak. Dari hasil observasi dan refleksi ini, anak akan membentuk konsep abstrak agar biji kacang tumbuh subur perlu disiram setiap hari. Pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Ungkapan Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind yang berbunyi All Culture Definite Intelligence Too Narrowly merupakan dasar pemikiran munculnya pendekatan multiple intelligence. Gardner Armstrong 1994 telah melakukan pemetaan kemampuan manusia ke dalam 7 kategori kecerdasan yang lebih komprehensif. Pertama, kecerdasan bahasa. Kedua, kecerdasan matematika logika. Ketiga, kecerdasan pemahaman ruang. Keempat, kecerdasan kinestetik. Kelima, kecerdasan musikal. Keenam, kecerdasan interpersonal. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Menurut Armstrong 1994, klaim Gardner didukung oleh 8 faktor. Pertama, isolasi potensi karena kerusakan otak. Kedua, adanya individu yang luar biasa. Ketiga, perbedaan jalur perkembangan. Keempat, adanya evolusi sejarah. Kelima, dukungan dari temuan psikometrik. Keenam, dukungan dari psikologi eksperimental. Ketujuh, adanya core operation. Kedelapan, adanya proses pengkodean sistem simbol. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatun Nasiha dengan NIM 858986603. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendekatan multiple intelligence dan pembelajaran. Pendekatan multiple intelligence dan pembelajaran. Pendekatan multiple intelligence, kecerdasan jamak, pada dasarnya menekankan hal terbaik yang dapat dilakukan guru di kelas. Selain menggunakan buku teks dan papan tulis guna membangkitkan pikiran anak, pendekatan terbaik untuk mengembangkan pembelajaran berdasarkan pendekatan multiple intelligence adalah bagaimana menerjemahkan materi pembelajaran dari satu kecerdasan yang lain. Ada 7 cara yang harus ditempuh dalam mengembangkan kurikulum yang berbasis pendekatan multiple intelligence, yaitu yang pertama, fokuskan topik atau tujuan khusus. Yang kedua, munculkan pertanyaan multiple intelligence. Yang ketiga, pertimbangkan segala kemungkinan. Yang keempat, curah pendapat. Yang kelima, pilihlah aktivitas yang cocok. Yang keenam, kembangkan urutan tindakan. Yang ketujuh, implementasikan rencana. Strategi pembelajaran pendekatan kecerdasan jamak memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dalam pendidikan. Beberapa strategi pembelajaran berdasarkan kecerdasan jamak yang dapat Anda adaptasi. Yang pertama, bercerita. Yang kedua, curah pendapat.
Yang ketiga, mendengarkan kembali rekaman perkataan sendiri. Yang keempat, menulis jurnal. Yang kelima, publikasi. Kedua, strategi pembelajaran untuk kecerdasan matematika dan logika ada 5. Yang pertama, kalkulasi dan kuantifikasi. Yang kedua, klarifikasi dan kategorisasi. Yang ketiga, pertanyaan sokratik. Yang keempat, heuristik. Yang kelima, berpikir sains. Ketiga, strategi pembelajaran untuk pemahaman ruang kecerdasan. Ada 5 strategi. Yang pertama, visualisasi. Yang kedua, syarat warna. Yang ketiga, gambar metafora. Yang keempat, sketsa ide. Yang kelima, simbol grafis. Keempat, strategi pembelajaran untuk kecerdasan kinestetik. Ada 5 strategi yang digunakan. Yang pertama, jawaban tubuh. Yang kedua, teater kelas. Yang ketiga, konsep kinestetik. Yang keempat, pengalaman sendiri. Yang kelima, peta badan. Kelima, strategi pembelajaran untuk kecerdasan musikal. Strategi tersebut yang pertama, irama, lagu, nyanyian, dan ketukan. Yang kedua, diskografis. Yang ketiga, musik super memori. Yang keempat, konsep musik. Yang kelima, musik suasana hati. Keenam, strategi pembelajaran untuk kecerdasan interpersonal ada 4. Yang pertama, berbagi dengan rekan sebaya. Yang kedua, patung. Yang ketiga, kelompok kooperatif. Yang keempat, permainan. Ketujuh, strategi pembelajaran untuk kecerdasan intrapersonal. Strategi yang dapat digunakan adalah yang pertama, refleksi 1 menit. Yang kedua, koneksi personal. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, waktu memilih. Yang kelima, momen perasaan dan nada. Multiple intelligence dan manajemen kelas. Kelas merupakan miniatur lingkungan sosial yang dipenuhi oleh anak dengan kebutuhan dan niat yang berbeda-beda. Konsekuensinya adalah aturan, regulasi, dan prosedur merupakan infrastruktur penting dalam kelas. Berikut ini dikemukakan aplikasi operasional pendekatan multiple intelligence untuk menarik perhatian anak, mengomunikasikan aturan, membentuk kelompok, dan manajemen perilaku individu. Yang pertama, untuk menarik perhatian anak, gunakan strategi bahasa, yaitu menulis kata diam di papan tulis. Yang kedua, untuk mengomunikasikan aturan dapat menggunakan komunikasi bahasa aturan yang ditulis di kelas. Yang ketiga, untuk membentuk kelompok dapat menggunakan pikirkan huruf vokal pada awal nama masing-masing dan temukan 3-4 orang. Yang keempat, untuk manajemen perilaku individual dapat menggunakan metode disiplin dengan bahasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.